Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rajaningrat dengan NIM 06061282025049 dengan dosen pengampu Dr. Handa Meriza Usra MKes dan yang kedua Dr. Handa Wahyu Indrabayu MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang mata kuliah teraas sarana prasarana jenjang SD, SMP, dan SMA dengan materi pembahasan yaitu pertama ada hakikat, yang kedua prinsip-prinsip, yang ketiga fungsi sarana dan prasarana, 4. Peran sarana dan prasarana, 5. Implementasi sarana dan prasarana jenjang SD, SMP, dan SMA. Baiklah, yang pertama ada hakikat sarana dan prasarana, yaitu secara etimologis atau bahasa prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Misalnya lokasi, tempat, bangunan sekolah, lokasi olahraga, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya. Sedangkan sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya ruangan, buku, perpustakaan, laboratorium, dan lain sebagainya. Simpelnya gini, prasarana itu alat yang tidak bisa dipindahkan. Contohnya tadi bangunan sekolah. Sedangkan sarana itu adalah alat yang bisa digunakan guna mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya buku, pena, gadget, dan lain sebagainya. Lanjut dengan yang kedua, yaitu prinsip-prinsip sarana dan prasarana. Pada dasarnya, manajemen sarana dan prasarana pendidikan memiliki beberapa prinsip secara umum, yaitu pencapaian tujuan, efisiensi, administratif, penjelasan tanggung jawab, dan kelima, kekohesian. Lanjut lagi dengan fungsi sarana dan prasarana, di mana sarana dan prasarana pendidikan berperan langsung dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga berfungsi untuk memperlancar dan mempermudah proses transfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Sarana pendidikan yang lengkap dapat memudahkan guru dalam menyampaikan isi pembelajaran kepada siswanya. Lanjut lagi, peran sarana dan prasarana. Peran sarana dan prasarana adalah untuk memperlancar dan mempermudah proses transfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Untuk materi selanjutnya yaitu implementasi sarana dan prasarana. Dari data yang didapat, maka dapat disimpulkan ada beberapa poin dalam implementasi sarana dan prasarana ini. Yang pertama itu ada sarana dan prasarana dalam belajar. Maksudnya di sini adalah kita perlu menyusun rencana sarana dan prasarana itu dengan yang pertama musyawarah dengan melibatkan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana selaku penanggung jawab. Yang kedua itu menampung semua usulan pengadaan perlengkapan sekolah yang diajukan setiap unit kerja. Yang ketiga, menyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah untuk periode tertentu. Dan yang terakhir itu memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang tersedia sebelumnya. Itu untuk poin pertama. Untuk poin kedua itu ada pengadaan perlengkapan. Yang dimaksud pengadaan di sini adalah merealisasikan rencana kebutuhan pengadaan perlengkapan yang telah disusun sebelumnya dengan cara satu, pembelian langsung dengan dana BOS, dan yang kedua bantuan dari pemerintah, baik dana dari komite atau instansi lainnya. Yang ketiga itu ada inventaris. Inventaris di sini ialah kegiatan yang dimiliki oleh unit tata usaha untuk melakukan pendataan barang-barang atau sarana dan prasarana yang akan dibeli sebelumnya. Yang keempat itu ada penyimpanan. Yang dimaksud dengan penyimpanan ini adalah sarana dan prasarana yang dikelola dan dijalankan dengan baik dan lengkap secara benar. Karena di poin ini ialah segala kegiatan mengurus, mengatur, dan semuanya itu
harus dilakukan dengan secara tanggung jawab, karena agar perlengkapan yang tersedia itu masih terlihat baik guna mencapai tujuan pendidikan. Dan kelima itu ada penyaluran. Yang dimaksud penyaluran di sini ialah mendistribusikan barang dengan cara kolektif dan benar. Dapat saya contohkan yaitu penyaluran barang untuk laboratorium IPA. Jika alat-alat tersebut dipelihara, dikelola, serta diberikan penanggung jawab, maka setiap alat tersebut dapat difungsikan dan berjalan dengan baik. Tidak ada kerusakan dan harus dicek secara berkala. Itu salah satu contoh dari poin penyaluran. Dan yang terakhir itu ada poin penghapusan. Penghapusan di sini yaitu barang-barang yang sudah tidak layak pakai, tidak layak digunakan, itu sebaiknya dijual atau dibakar. Karena kita perlu tempat penyimpanan yang rapi, baik, dan bagus juga, karena itu adalah salah satu penunjang keberhasilan dalam belajar. Jadi jika barang-barang yang tidak bisa digunakan lagi, tidak bisa diperbaiki, tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, yaitu mestinya harus dihapuskan saja. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri materi saya ini dengan mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.